Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mbah Kongku semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas beberapa mitos perawatan kenari yang beredar luas di kalangan para pecinta, para peternak, dan penghobi kenari. Mari simak dan saksikan, siapa tahu nih mitos-mitos ini kalian lakukan ya. Mari kita bahas. Oke, baik Mbah Kong, karena mitos-mitos ini terlampau banyak, maka konten kali ini akan kita bagi menjadi beberapa part ya. Jadi kalian mohon disimak ya. Kalau saya mau ngelis sebetulnya itu banyak banget Mbah Kong, mungkin nggak ada habisnya ya. Cuman kita batasi menjadi satu konten itu, satu video itu cuman beberapa mitos saja. Jadi kalian pantengin terus pokoknya. Kalian harus tahu ini. Oke, yang pertama yakni apa? Ini ya, betul sekali Mbah Kong semuanya. Orang beranggapan, para pecinta kenari, peternak kenari itu beranggapan bahwasanya ketika mereka menjemur burung, menjemur kenari mereka dengan waktu yang lama itu membuat burung mereka tambah gacor. Gimana menurut kalian nih? Ini fakta atau mitos? Kalau menurut Mbah Wicajo, Mbah Juan, itu mitos Mbah Kong. Yang ada ketika kalian menjemur kenari kalian dalam waktu yang lama, yang ada kenari kalian itu justru ngedrop Mbah Kong. Apalagi nek pas panas ngentang-ngentang itu ya, pas panas teriknya yang luar biasa kalian jemur. Udah. Ibaratnya gini Mbah Kong. Kalian itu badannya sehat, terus kalian pakai jaket gitu kan ya. Terus kalian berjemur di bawah terik sinar matahari dalam waktu yang lama. Apa yang kalian rasakan? Yang pertama itu sumuk gerah Mbah Kong. Sumuk pol pasti, ya kan? Ketika sumuk pol, tubuh itu mengeluarkan cairan banyak kan? Nah, biasanya terus kita haus banget. Ketika haus tidak tertahankan, nanti jatuhnya dehidrasi Mbah Kong. Kalau kita dehidrasi, rasanya gimana? Lemes kan? Lemes, terus kaki bergetar gitu. Kayak udah nggak kuat gitu, nggak kuat berdiri. Ya sama, kenari pun demikian Mbah Kong. Kalian jemur dalam waktu 1 jam, 2 jam. Yo gimana Mbah Kong? Apalagi kenari kalian tipikal yang bulu-bulu tebalnya, nyun sewu bulu tebal kan, biasanya kan mereka adaptasinya di habitatnya itu di tempat-tempat yang dingin ya, sejuk ya, Eropa bagian-bagian mana itu. Jadi sebagian besar mereka tuh nggak lihat, jarang mereka lihat sinar matahari ya. Terus kalian perlakukan kayak burung-burung di mana di daerah tropis ya, nggak bisa Mbah Kong. Jadi misal pun kalian mau ngeluarin burung kalian, mau jemur lah ya bahasanya ya, itu ya ala kadarnya aja Mbah Kong. 5 menit, 10 menit, itu pun diawasi, sambil diawasi. Ini kita bicara kenari-kenari impor loh ya. Kalau kenari lokal yang biasa kalian latih secara militer ya silahkan. Itu hak prerogatif panjenengan semuanya Mbah Kong. Ini kita berbicara masalah kenari impor. Coba Yorkshire kalian coba gituin. Jemur 2 jam, wes mati Mbah Kong, jadi batang, minimal stroke lah, minimal kena saraf Mbah Kong, itu ya. Jadi kalau kalian melakukan mitos ini, mulai sekarang stop, dah stop ya. Misal pun kalian mau ngeluarin, udah sebentar aja, tur diawasi Mbah Kong, jangan lama-lama. Misalkan ada orang yang bilang, oh Yorkshireku tak PP suwe, akhirnya gacor ya. Nggak usah ikut-ikut lah Mbah Kong, karena Yorkshire atau kenari impor itu mahal Mbah Kong, dan kesabaran kalian, ilmu kalian, pengalaman kalian itu jauh lebih mahal Mbah Kong. Gunakanlah itulah kesabaran, ilmu kalian, pengalaman kalian, gunakan itu Mbah Kong, biar nanti siapa tahu kalau ada teman-teman yang tanya kalian bisa jawab, oh itu mitos, itu jangan. Oke ya, stop mitos ini. Lagi mitos yang kedua nih, ketika kenari itu mabung, ketika mabung molting itu ya, itu kan proses menumbuhkan bulu. Jadi kenari itu tuh kalau menurut saya itu kondisinya kenarinya kurang fit ya, namanya aja sedang recovery kan ya, recovery ganti bulu itu kan kurang fit ya.
Nah, mitos yang berkembang itu saya beberapa kali dengar ketika mabung itu jangan dikasih extra puding. Lucu kan? Padahal kita terapkan coba ke diri kita. Ketika kita meriang, kita mau ada tanda-tanda sakit kan, kalau kita manusia kan respon tubuhnya pinter ya. Kita biasanya udah kayak kalau mau sakit itu kan udah kerasa, aduh kok kayak gini nih. Begitupun juga burung, Mbah Kung. Ketika mereka molting, mabung ganti bulu, mereka juga tak kira mereka juga kerasa senut-senut gitu, kerasa senut-senut gitu, linu-linu gitu ya Mbah Kung. Itu harus justru harus kalian banyakin EF, proteinnya, kalsiumnya, vitamin mineral itu harus kalian jor justru supaya apa? Supaya proses moltingnya, proses mabungnya itu berjalan dengan baik. Ketika mabungnya selesai, burung lekas terkondisi Mbah Kung. Jangan terus cuma dikasih kenari sitok, makan ya mung sak tekani. Jangan Mbah Kung. Itu wah, mitosnya luar biasa ya. Saya mengamati itu kayak mitos tuh malah justru sering-seringnya tuh bertolak belakang ya. Nah, ada lagi nih Mbah Kung. Ya itu jadi ketika mabung, kenari kalian mabung, mulai kalian yang denger itu jor aja. Nggak usah dengerin omongan orang lain Mbah Kung. Dijor extra fooding biar mereka seneng, biar mereka tuh suka Mbah Kung. Biar mereka cepet recovery, kasih makanan yang enak-enak. Karena apa? Kenari impor Yorkshire. Ini yang saya alami loh ya. Ini yang saya alami. Nggak tahu kalau kalian. Ini yang saya alami. Yorkshire itu tuh, atau bahkan kita ngomong secara umum ya, kenari itu tuh burungnya sensitif Mbah Kung. Sensitif sekali. Ketika kita beli dari importir, dari Mbah Wanto misalnya, kita ngambil, di sana kondisinya bagus, gacor. Ketika kita ambil, kita pegang, kita bawa ke kita masukin kotak gitu ya, kita masukin kotak, box, terus kita bawa pulang. Belum tentu kondisinya sama kayak di tempat pertama, tempat awal. Serius Mbah Kung, kenari Yorkshire itu, wah luar biasa dia, sensitif sekali. Beda sama suasana sebelumnya aja dah netes bulu, ya seperti itulah trouble-nya. Nah kalau kita nggak peka, pas masa mabung kok kita nek basa Jawa itu dikelembarake Mbah Kung, di apa ya, dinengke wae, dibiarin gitu repot Mbah Kung. Dah mulai saat ini kalian kalau punya kenari-kenari impor, entah itu Yorkshire, entah itu rasmi, rawatlah dengan baik Mbah Kung. Pada masa mabung, justru itu masa-masa krusial. Dia pasca mabung mau seperti apa itu masa krusialnya waktu mabung Mbah Kung. Berikan semua extra fooding yang kalian tahu itu baik, berikan semua, jor Mbah Kung, sampai dia puas. Artinya sampai dia nggak mau makan itu, berarti udah. Ini saya punya contoh kasus Mbah Kung. Saya pernah beli di importir ya, sebut aja Pak Wanto gitu kan. Di sana jelas kondisinya bagus, bunyi gini. Ketika saya bawa pulang, saya nggak tanyakan itu aturan mainnya gimana, settingannya. Ya hampir sehari, hampir 20 jam itu nggak makan Mbah Kung. Tuh saking sensitifnya si Yorkshire Mbah Kung. Ketika saya tanya, jawabannya oh biasanya dikasih ini. Saya ketika itu saya lakukan, saya berikan, ya langsung terkondisi burung itu. Karena apa? Karena pengalaman pemilik sebelumnya itu tuh jadi kayak riwayat untuk pembeli setelahnya gitu loh Mbah Kung. Gitu ya. Mulai sekarang jangan lakukan mitos itu. Terus di video yang ini tak kasih satu mitos lagi, dan mitos-mitos selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Ini mitos yang terakhir, mitos yang penutup ya, mitos yang ketiga. Nah, jadi mitos kali ini unik juga ini Mbah Kung. Ini beredar banyak di kalangan para peternak kalau yang ini. Jadi ketika ada kenari mabung, itu mereka memahami bahwa kotoran yang jatuh, yang berada di bawah pada waktu kenari itu mabung, entah itu kotoran atau entah itu bulu, entah itu apapun bekas makanan, itu nggak boleh dibersihkan. Wah ini keliru besar ini Mbah Kung. Justru kebersihan kandang itu tuh nomor 1 Mbah Kung, serius.
Nggak bisa kok kalian kenari mabung terus kalian biarin sampai numpuk gitu, kotorannya sampai numpuk-numpuk gitu kan, numpuk-numpuk oke gitu, bulunya terus terbang-terbang gitu. Nggak bisa gitu Mbah Kung. Ya mungkin di teori di tempat kalian seperti itu ya, cuman kalau saya sendiri, saya tidak menerapkan terapi seperti itu Mbah Kung, membiarkan kotorannya numpuk, nggak dibersihkan sampai berhari-hari, itu enggak Mbah Kung. Kalau saya tetap, saya usahakan setiap hari tetap saya bersihkan, walaupun kenari itu mabung Mbah Kung, karena saya memahami bahwa kotoran fesesnya itu di sana ada mengandung berbagai macam bakteri kan ya, bahkan amoniak dan lain-lain ya. Jadi takutnya entah itu kemakan lah, entah itu terhirup lah kotorannya. Saya takut kalau nanti kenari itu malah justru nggak kondisi Mbah Kung, karena masalah simple, masalah sepele, kebersihan. Jadi kenari kalian nggak kondisi kan repot Mbah Kung ya. Jadi mulai sekarang stop itu yang namanya, yang pertama tadi apa, menjemur secara berlebihan, menjemur burung secara berlebihan, stop. Yang kedua apa tadi, memberikan apa tadi, yang kedua ini apa mau ya, ketika burung mabung itu tidak diberi ekstra fooding, nah itu berikanlah yang banyak Mbah Kung, yang banyak. Yang ketiga, tidak membersihkan kandang ketika burung itu mabung. Jadi mulai sekarang bersihkan Mbah Kung, bersihkan ya, pokoknya jangan lakukan ini. Nah, beberapa mitos yang lain akan kita bahas di video selanjutnya, jadi kalian tetap pantengin ya, jangan-jangan nanti kalian lakukan ini, mitos-mitos ini. Stop ya mulai sekarang ya. Ya, sampai jumpa di video pembahasan mitos yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua.